Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang Managing the Information System, Infrastructure and Service. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1. Di awal materi, infrastruktur teknologi informasi itu apa sih? Cari tahu bareng-bareng yuk. Jadi, infrastruktur teknologi informasi itu didefinisikan sebagai berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi atau penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan. Dan infrastruktur teknologi informasi juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Di dalam infrastruktur teknologi informasi itu ada jenis-jenis layanannya nggak sih? Pastinya ada dong. Yang pertama, jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua, layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat serta member kapabilitas untuk menganalisis data. Yang ketiga, layanan penerapan perangkat lunak. 4. Layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik, diperlukan komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Yang kelima, layanan manajemen yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan, mengelola pembukuan bagi pengeluaran, dan menyediakan layanan-layanan manajemen proyek. 6. Layanan standar teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya. Dan yang terakhir, layanan pendidikan teknologi informasi dan layanan penelitian serta pengembangan teknologi informasi. Selanjutnya, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur teknologi informasi berasal dari pengembang proses komputer, memori, perangkat, penyimpan, telekomunikasi, beserta perangkat keras, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya signifikan pula. Komponen infrastruktur teknologi informasi. Saat ini, infrastruktur yang canggih sudah menghasilkan komponen utama yang bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat di slide setelah ini. Yang pertama ada platform perangkat keras komputer. Kedua, platform perangkat lunak komputer. Yang ketiga, manajemen dan penyimpanan data. Yang keempat, platform jaringan atau telekomunikasi. Yang kelima, platform internet. Yang keenam, layanan dan konsultasi integrasi sistem. Dan yang terakhir, platform sistem operasi. Dan poin yang terakhir adalah model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi. Model ini digunakan untuk mengetahui banyaknya dana yang dikeluarkan perusahaan untuk infrastruktur dengan menganalisis 6 faktor. 6 faktor berikut adalah: yang pertama, permintaan dasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi perusahaan. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Yang kelima, layanan dari perusahaan pesaing. Dan yang terakhir, investasi infrastruktur teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Cukup sekian video pendek dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.